Pernahkah Anda merakit pancing dengan sangat teliti, menggunakan senar paling tipis, kail paling tajam, dan pelampung paling sensitif yang bisa Anda temukan di toko pancing? Tapi ujung-ujungnya Anda justru sering menarik angin. Bagaimana jika saya katakan bahwa kebanggaan Anda pada pelampung super peka itu sebenarnya adalah sebuah kesalahan fatal? Ya, Anda tidak salah dengar. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh kakek atau guru memancing Anda. Kita akan membongkar fakta bahwa pelampung yang terlalu sensitif justru menjadi penyebab utama mengapa Anda sering gagal menancapkan kail ke mulut ikan. Saya berjanji, setelah menonton video ini sampai selesai, Anda akan melihat pelampung di kotak pancing Anda dengan cara yang sama sekali berbeda, dan tingkat keberhasilan tangkapan Anda akan meningkat drastis. Jadi, apakah selama ini Anda merasa ikan di kolam terlalu pintar? Atau jangan-jangan alat Anda yang terlalu banyak berbohong kepada Anda? Mari kita bahas tuntas. Topik ini sangat penting karena hampir setiap pemancing, mulai dari yang baru belajar hingga yang sudah beruban di pinggir kolam, memiliki obsesi yang sama terhadap sensitivitas. Ada sebuah keyakinan kuno yang tertanam kuat di kepala kita, bahwa semakin cepat kita mendeteksi sentuhan ikan pada umpan, semakin cepat pula kita bisa menyentak joran, dan semakin banyak ikan yang akan kita bawa pulang. Keyakinan inilah yang membuat industri alat pancing berlomba-lomba memproduksi pelampung setipis jarum. Kita menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melatih mata kita agar bisa merespons pergerakan sekecil apapun dari pelampung tersebut. Namun anehnya, keluhan tentang ikan yang lepas saat disetak atau umpan habis tapi pelampung hanya bergetar sedikit terus saja terdengar di setiap sudut pemancingan. Kita terus melakukan metode yang sama, menggunakan pelampung yang sama pekanya, dan mendapatkan kekecewaan yang sama, tanpa pernah berhenti sejenak untuk bertanya, mungkinkah sistem peringatan dini kita ini yang sebenarnya terlalu reaktif? Mari kita mulai dengan membayangkan sebuah situasi yang pasti pernah Anda alami. Bayangkan suasana pagi hari yang sangat tenang di kolam pemancingan favorit Anda. Kabut tipis masih mengambang di atas permukaan air, angin pun belum berhembus sama sekali. Anda baru saja mengaduk umpan andalan, merakit kail dengan sangat teliti, dan memasang sebuah pelampung jarum super sensitif yang baru saja Anda beli dengan harga mahal. Anda melakukan lemparan pertama dengan penuh harapan. Pelampung mendarat dengan mulus, lalu berdiri tegak membelah air. Mata Anda tidak berkedip menatap ujung pelampung tersebut. Tiba-tiba, pelampung itu turun perlahan. Hanya beberapa milimeter saja, tapi sangat jelas terlihat. Jantung Anda berdegup kencang, tangan Anda refleks menyentak joran dengan sekuat tenaga. Air berhamburan, suara senar mendesing membelah udara pagi. Tapi apa yang terjadi? Ujung kail Anda melayang kosong tanpa ada ikan yang menempel. Anda menarik napas panjang, merasa kecewa, lalu mulai menyalahkan umpan atau menyalahkan ikan yang dianggap terlalu pintar. Padahal masalah utamanya sama sekali bukan di situ. Untuk memahami akar masalahnya, kita harus mendefinisikan apa arti terlalu sensitif bagi sebuah pelampung. Pelampung yang sangat peka dirancang untuk meminimalkan daya apung dan daya tahan terhadap air. Artinya, sedikit saja ada sentuhan pada senar atau umpan di bawah sana, pelampung akan langsung bereaksi. Ini terdengar seperti sebuah keuntungan yang luar biasa. Namun, di dalam dunia bawah air yang sebenarnya, sentuhan tidak selalu berarti gigitan. Saat ikan berenang mendekati umpan Anda, mereka menggerakkan air. Kibasan sirip atau gerakan insang dari ikan berukuran sedang saja sudah cukup untuk menciptakan pusaran air kecil. Pusaran air ini akan menyapu senar pancing Anda atau menggeser umpan Anda beberapa sentimeter. Bagi sebuah pelampung biasa, dorongan air ini mungkin tidak akan terlihat. Tetapi bagi pelampung super sensitif Anda, dorongan air ini diterjemahkan sebagai sebuah gigitan yang nyata. Pelampung Anda tenggelam seolah-olah umpan sedang dimakan, padahal ikan baru saja lewat untuk mengendus umpan Anda. Ini membawa kita pada kenyataan tentang bagaimana cara ikan sebenarnya memakan umpan. Banyak dari kita membayangkan ikan seperti anjing kelaparan yang langsung mencaplok makanan dalam satu gigitan besar. Kenyataannya, sebagian besar ikan, terutama ikan yang sering dipancing seperti ikan mas atau nila, sangat berhati-hati. Mereka memiliki proses yang rumit sebelum benar-benar menelan makanan. Seringkali, mereka hanya mendekat, menghisap umpan sedikit menggunakan bibir luar mereka, lalu meludahkannya kembali untuk merasakan tekstur dan rasanya. Terkadang mereka hanya menyundul umpan dengan hidung mereka. Saat ikan melakukan proses pengujian ini, umpan bergerak. Dan karena pelampung Anda sangat sensitif, gerakan pengujian ini langsung dikirimkan ke permukaan air sebagai sinyal tenggelam yang tegas. Pelampung Anda memberitahu Anda untuk menyentak, padahal umpan bahkan belum masuk melewati bibir ikan.
Inilah awal mula bencana, kegagalan demi kegagalan yang sering membuat kita frustrasi. Masalah berikutnya yang muncul dari pelampung yang terlalu sensitif adalah sindrom pemancing yang gugup. Ketika Anda menggunakan pelampung yang terus-menerus bergoyang, bergetar, dan naik turun karena setiap sentuhan kecil di bawah air, sistem saraf Anda berada dalam kondisi tegang yang konstan. Anda duduk di kursi dengan tangan siap di atas joran, mata melotot, dan napas tertahan. Dalam kondisi psikologis seperti ini, kesabaran Anda akan menipis dengan sangat cepat. Begitu pelampung memberikan sinyal sekecil apapun, refleks Anda akan mengambil alih. Anda menyentak joran terlalu dini sebelum ikan benar-benar mengunci umpan di dalam mulutnya. Ini adalah sebuah kesalahan manusia yang murni dipicu oleh alat bantu yang terlalu cerewet. Jika Anda mengobrol dengan pemancing di sebelah Anda yang menggunakan pelampung yang lebih stabil, mereka biasanya terlihat lebih santai. Mereka menunggu sinyal yang benar-benar kuat sebelum bereaksi. Dan anehnya, tangkapan mereka seringkali jauh lebih efektif daripada Anda yang terus-menerus berkeringat dingin menunggu getaran pelampung. Faktor alam juga sangat tidak bersahabat dengan pelampung yang terlalu peka, terutama angin. Mari kita bayangkan hari sudah beranjak siang dan angin mulai bertiup melintasi kolam pemancingan. Riak-riak kecil mulai terbentuk di permukaan air. Sebuah pelampung yang sangat tipis dan ringan tidak memiliki cukup massa untuk melawan tekanan dari riak air ini. Angin yang menerpa senar utama di atas permukaan air juga akan menarik-narik pelampung ke arah yang tidak beraturan. Setiap gelombang kecil yang menabrak badan pelampung akan membuatnya bergoyang atau bahkan tenggelam sesaat. Bagi mata Anda yang sudah dilatih untuk mencari gerakan pelampung, goyangan akibat angin ini seringkali terlihat persis seperti gigitan halus dari seekor ikan. Anda kembali melakukan sentakan keras yang sia-sia. Selain membuang-buang tenaga, sentakan kosong ini justru akan menakuti ikan-ikan yang mungkin sedang berkumpul di sekitar lapak Anda. Anda mengacaukan lokasi memancing Anda sendiri hanya karena tertipu oleh angin. Selain angin, kita juga harus membicarakan tentang arus bawah air. Di banyak kolam pemancingan, terdapat sistem sirkulasi air atau aerator yang menciptakan aliran air buatan. Di sungai atau danau alami, arus ini bahkan lebih nyata. Arus air yang bergerak di dasar akan menekan senar dan umpan Anda secara konstan. Pelampung yang terlalu sensitif, yang diatur agar nyaris tenggelam dengan sedikit tambahan beban, akan sangat mudah terseret ke bawah permukaan oleh tekanan arus ini. Hal ini sering disebut sebagai sinyal palsu atau pelampung yang tenggelam sendiri. Anda melihat pelampung pelan-pelan menghilang ke dalam air, Anda menunggu 1 detik, lalu Anda menyentak joran, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada apa-apa di ujung sana selain umpan basah Anda yang masih utuh. Anda mungkin mengira ada ikan siluman yang sangat pintar mencuri umpan tanpa terasa, padahal yang Anda lawan sepanjang hari hanyalah arus air biasa yang sedang bermain-main dengan pelampung Anda yang terlalu lemah. Gangguan dari ikan-ikan kecil juga menjadi mimpi buruk tersendiri jika Anda memakai pelampung ultrasensitif. Di setiap perairan selalu ada segerombolan ikan kecil yang suka mengganggu. Ikan-ikan seukuran jari ini tidak memiliki mulut yang cukup besar untuk menelan kail dan umpan utama Anda. Tetapi mereka sangat suka menggigiti ujung-ujung umpan atau menabrakkan badan mereka ke senar pancing Anda. Jika Anda menggunakan pelampung berukuran sedang yang sedikit kaku, serangan ikan-ikan kecil ini biasanya hanya menghasilkan getaran halus di permukaan. Sebuah sinyal yang bisa dengan mudah Anda abaikan. Namun, jika pelampung Anda terlalu peka, gigitan ikan seukuran jari ini akan terlihat seperti sambaran monster. Pelampung akan tenggelam, menari-nari, dan bahkan terbawa lari. Anda pun tertipu lagi, menyentak joran dengan kuat, dan umpan Anda rontok berantakan di dasar air. Saat umpan Anda hancur karena sentakan Anda sendiri, ikan target yang besar yang baru saja tiba di lokasi akan kehilangan minat dan pergi ke lapak tetangga. Banyak pemancing membangun sebuah mitos di kepala mereka tentang ikan yang sangat pintar. Ikan yang bisa merasakan mata kail dan segera memuntahkannya dalam sepersekian detik. Mitos ini sering dijadikan alasan pembenaran saat mereka gagal mendapatkan ikan. Kenyataannya, ikan tidak secerdas itu. Mereka bertindak berdasarkan insting bertahan hidup dan pola makan alami. Ketika Anda menyalahkan kecerdasan ikan, Anda sebenarnya sedang menghindari fakta bahwa instrumen Anda, yaitu pelampung, memberi Anda informasi yang salah. Anda mengira ikan sudah mengambil umpan, padahal yang terjadi hanyalah pergeseran senar karena ikan menyentuhnya dengan perut atau ekor. Menghancurkan mitos ikan pintar ini sangat penting agar kita bisa kembali berpikir logis. Kita harus berhenti menyalahkan alam bawah air dan mulai mengevaluasi peralatan yang kita rakit sendiri di darat. Masalahnya bukan pada ikan yang menghindar dari kail, tetapi pada kita yang menarik kail menjauh dari mulut ikan
di waktu yang sama sekali tidak tepat. Mari kita bahas sedikit tentang mekanika pergerakan umpan di dasar air. Ketika kita menggunakan sistem pemberat dan pelampung, senar dari umpan menuju ke pelampung seharusnya memiliki ketegangan yang pas. Pelampung yang sangat peka biasanya diseimbangkan dengan pemberat yang bobotnya dibuat sangat presisi, sehingga gaya apung pelampung nyaris nol. Kondisi ini membuat umpan di bawah sana menjadi sangat labil. Setiap kali ikan mengambil umpan dengan lembut dan berbalik arah, pelampung tidak memberikan perlawanan sama sekali. Sekilas ini terlihat ideal karena ikan tidak merasa curiga. Namun kelemahannya adalah kail tidak menancap sama sekali pada bibir ikan di tahap awal ini. Berbeda dengan pelampung yang sedikit lebih besar atau kurang peka yang memiliki daya apung alami. Ketika ikan membawa lari umpan, daya apung pelampung yang lebih besar itu akan bertindak sebagai rem otomatis. Hambatan ringan ini seringkali cukup untuk membuat mata kail menembus lapisan tipis bibir ikan sebelum Anda bahkan menyentuh joran Anda. Kebutuhan akan reaksi yang tertunda adalah pelajaran paling berharga yang sering diabaikan. Kesabaran bukan hanya tentang duduk berjam-jam menunggu pelampung bergoyang, tetapi juga tentang kemampuan menahan diri selama beberapa detik ketika pelampung sudah mulai tenggelam. Pelampung yang terlalu peka merampok kesempatan kita untuk menunda reaksi tersebut. Ia meneriakkan tanda bahaya di kepala kita terlalu keras dan terlalu awal. Sebaliknya, pelampung yang kurang peka akan menyaring semua suara berisik di bawah air. Ia hanya akan tenggelam secara meyakinkan ketika seekor ikan benar-benar telah memasukkan umpan ke dalam mulutnya dan memutuskan untuk berenang menjauh. Dengan kata lain, pelampung yang tidak terlalu sensitif memaksa kita untuk memberikan waktu kepada ikan untuk mengunyah umpan. Penundaan reaksi selama 1 atau 2 detik inilah yang membedakan antara tarikan senar yang kosong dengan sensasi melengkungnya joran saat melawan beban ikan yang berat. Penting juga bagi kita untuk memahami jenis mulut ikan target kita. Seekor ikan lele misalnya memiliki mulut besar yang menyapu dasar kolam. Mereka biasanya menelan umpan tanpa ragu. Untuk ikan seperti ini, pelampung jenis apapun akan langsung memberikan sinyal yang kuat. Namun, jika target Anda adalah ikan mas atau mujair besar, bibir mereka berbentuk seperti tabung vakum yang bisa memanjang dan memendek. Mereka menghisap makanan dari jarak beberapa sentimeter. Saat hisapan pertama terjadi, umpan terangkat dari dasar, dan pelampung peka Anda langsung respons dengan gerakan naik atau turun yang tajam. Jika Anda menyentak pada detik ini, kail akan meleset karena umpan baru berada di ujung luar bibir mereka. Mereka butuh 1 gerakan hisapan lagi untuk membawa kail masuk ke area rahang, tempat kail bisa menancap sempurna. Pelampung yang lebih lambat bereaksi akan memberikan jeda alami yang sangat dibutuhkan untuk proses hisapan kedua ini. Mari kita bernostalgia sejenak dan membandingkan gaya memancing orang tua zaman dulu dengan metode modern yang kita gunakan saat ini. Dulu, pemancing menggunakan pelampung kayu yang kasar, bulu merak yang tebal, atau bahkan gabus sandal jepit. Pelampung-pelampung kuno ini sangat jauh dari kata sensitif. Mereka butuh tenaga besar dari ikan untuk bisa ditarik ke bawah air. Tapi anehnya, kakek-kakek kita selalu pulang membawa jaring yang penuh dengan ikan. Mengapa demikian? Rahasianya ada pada mekanisme pengait otomatis yang terjadi secara tidak sengaja. Karena pelampungnya berat dan mengapung kuat, ketika ikan memakan umpan dan mencoba berenang pergi, daya apung gabus yang tinggi itu otomatis menarik kail kembali ke arah atas dan menancapkannya ke langit-langit mulut ikan. Ikan sudah tersangkut bahkan sebelum pemancing memegang joran. Terkadang mengadopsi sedikit filosofi kuno ini jauh lebih masuk akal daripada memuja teknologi jarum pelampung modern yang malah membuat kita bingung sendiri. Ketegangan senar adalah faktor lain yang dihancurkan oleh pelampung yang terlalu sensitif. Untuk membuat pelampung jarum bekerja dengan baik, banyak pemancing menyetel senar mereka agar sedikit kendur di dasar air, dengan harapan ikan tidak akan merasakan beban senar utama saat memakan umpan. Sayangnya, senar yang kendur ini adalah musuh utama dari sebuah sentakan yang efektif. Ketika Anda akhirnya melihat pelampung tenggelam dan Anda menyentak joran, tenaga sentakan Anda tidak langsung ditransfer ke ujung kail. Tenaga itu pertama-tama digunakan untuk meluruskan senar yang kendur tersebut. Akibatnya, ada jeda waktu sepersekian detik dan pengurangan tenaga yang signifikan saat kail bertemu dengan mulut ikan. Kail tidak menancap dengan kekuatan penuh, sehingga ikan bisa dengan mudah memuntahkannya kembali saat merasakan tusukan tumpul. Jika Anda menggunakan pelampung biasa dengan setelan senar yang lurus dan agak tegang, tenaga sentakan Anda akan langsung mengunci rahang ikan seketika.
Coba bayangkan skenario lain saat Anda memancing di tengah hari dengan kondisi angin berhembus lumayan kencang. Permukaan air penuh dengan gelombang kecil. Jika Anda memaksakan diri memakai pelampung jarum super peka, Anda akan menghabiskan waktu berjam-jam menahan ketegangan mata yang luar biasa. Pelampung Anda akan timbul tenggelam mengikuti irama ombak. Mata Anda akan lelah, otak Anda akan stres, memilah mana gerakan ombak dan mana gigitan ikan. Begitu ada ikan yang benar-benar memakan umpan, reaksi Anda mungkin sudah terlalu lambat karena otak Anda sudah terbiasa mengabaikan gerakan pelampung yang konstan. Atau sebaliknya, Anda sudah terlalu letih dan menyentak pada gelombang air yang kebetulan agak besar. Situasi ini sangat merugikan produktivitas memancing Anda. Mengganti pelampung dengan model yang badannya lebih gemuk dan kurang peka akan membuat pelampung itu diam menembus ombak dan hanya akan tenggelam bila ada tarikan dari dasar. Memancing menjadi kembali menyenangkan dan bebas dari ketegangan mata. Skenario pemancingan malam hari juga membawa tantangannya sendiri terkait pelampung sensitif. Di malam hari, kita mengandalkan pelampung yang menyala atau memasang starlight di ujungnya. Cahaya kecil yang menyala di tengah kegelapan ini sangat membius pandangan. Karena kita kehilangan referensi visual lain di sekitar kolam, fokus kita 100% tertuju pada satu titik cahaya itu. Jika Anda memasang pelampung yang sangat peka, titik cahaya itu akan terus bergerak gelisah, menari-nari karena pergerakan air atau ikan kecil. Dalam kegelapan, pergerakan kecil ini terlihat jauh lebih dramatis daripada siang hari. Sindrom menyentak terlalu cepat akan menjadi 2 kali lipat lebih parah di malam hari. Anda akan sering mendengar suara sentakan air yang keras memecah kesunyian malam, diikuti oleh helaan napas kecewa dari pemancing yang mengutuk umpan mereka. Menggunakan pelampung yang stabil dan sedikit kebal terhadap sentuhan kecil di malam hari adalah kunci utama untuk menghindari rasa frustrasi ini. Jadi, bagaimana sebenarnya mekanisme sebuah pelampung yang sedikit lebih berat dan kurang sensitif dalam membantu kita mendapatkan ikan? Saat ikan menghisap umpan, ia akan merasakan beban yang sedikit lebih berat dari biasanya, karena harus melawan daya apung pelampung. Seringkali insting pertama ikan bukanlah meludahkan umpan, tetapi justru menjepit mulutnya lebih kuat dan berbalik badan untuk kabur membawa makanan tersebut. Saat ikan berbalik dan berenang menjauh, ia menarik senar, yang kemudian menarik pelampung ke dalam air. Daya tahan dari pelampung di permukaan air menciptakan gaya perlawanan ke arah yang berlawanan. Tarikan berlawanan ini secara otomatis mendorong ujung kail yang tajam menembus daging bibir ikan. Pada saat pelampung benar-benar tenggelam dan hilang dari pandangan Anda, ikan sebenarnya sudah terjebak di ujung senar Anda. Sentakan yang Anda lakukan setelahnya hanyalah untuk memastikan kail menancap lebih dalam dan untuk memulai proses pertarungan menarik ikan ke darat. Tentu saja, membuang pelampung jarum Anda bukan berarti Anda bisa asal-asalan merakit pancing. Rahasia sebenarnya terletak pada bagaimana Anda mengatur keseimbangan antara pemberat timah dan pelampung Anda. Anda harus berani melakukan eksperimen. Jika selama ini Anda menyetel timah sedemikian rupa hingga badan pelampung tenggelam dan hanya menyisakan satu titik merah di atas air, cobalah merubahnya. Kurangi sedikit berat timah Anda hingga setidaknya 3 atau 4 ruas pelampung terlihat di atas air. Setelan yang sedikit mengambang ini akan mengurangi sensitivitas secara drastis. Ia akan mengabaikan sentuhan-sentuhan halus dari pusaran air, angin, dan ikan-ikan kecil pengganggu. Ia baru akan memberikan reaksi ketika ada tarikan yang solid dan berani dari ikan yang memang bermaksud menelan umpan Anda secara penuh. Perubahan kecil pada setelan timah ini seringkali menjadi titik balik yang merubah seseorang dari pemancing yang sering gagal menjadi juara di kolam pemancingan. Kita juga tidak boleh mengabaikan beban psikologis dari seringnya mengalami kegagalan hookup. Memancing seharusnya menjadi kegiatan yang menenangkan pikiran, jalan keluar dari stres pekerjaan sehari-hari. Namun, ketika Anda duduk berjam-jam, mendapati pelampung Anda terus-menerus tenggelam, lalu Anda menyentak puluhan kali tanpa hasil, memancing berubah menjadi sebuah pekerjaan yang menyiksa batin. Rasa penasaran bercampur dengan amarah perlahan-lahan merusak suasana hati Anda. Anda mulai mengubah racikan umpan secara panik, membuang-buang waktu dan biaya. Anda kehilangan kepercayaan diri. Memahami bahwa musuh utama Anda hanyalah sebuah instrumen kecil yang terlalu peka akan membebaskan Anda dari beban mental ini. Anda akan mulai menyadari bahwa kegagalan tersebut bukan karena Anda tidak berbakat memancing, melainkan karena Anda mempercayai alat yang memberitahu Anda kebohongan. Kesadaran ini akan mengembalikan rasa percaya diri dan ketenangan Anda di pinggir air. Langkah selanjutnya adalah belajar kembali bagaimana cara membaca bahasa pelampung yang benar.
Anggaplah Anda sedang belajar bahasa baru. Jika sebelumnya Anda menganggap setiap gerakan turun sejauh setengah sentimeter sebagai perintah untuk menyentak, sekarang Anda harus menekan insting tersebut. Perhatikan ritmenya. Gigitan asli biasanya memiliki pola yang berbeda. Ikan mungkin menyentuh umpan, membuat pelampung bergoyang pelan. Biarkan saja. Kemudian pelampung mungkin naik sedikit, pertanda ikan mengangkat umpan dari dasar. Tahan tangan Anda. Lalu, secara tiba-tiba dan dengan tenaga yang kuat, pelampung menukik tajam ke bawah air atau berjalan miring menjauh dari posisi awal. Itulah saatnya Anda bereaksi. Membiasakan diri membedakan antara gerakan palsu dan gigitan yang solid ini membutuhkan waktu. Terutama jika Anda sudah bertahun-tahun terbiasa dengan gaya memancing reaktif cepat. Tapi begitu Anda menguasainya, rasanya seperti menemukan rahasia yang selama ini disembunyikan dari Anda. Pada akhirnya, tujuan kita adalah mencari titik keseimbangan yang sempurna. Anda tidak perlu menggunakan kayu gelondongan sebagai pelampung. Tapi Anda juga tidak harus menggunakan pelampung yang saking tipisnya bisa tenggelam hanya karena dihembus nafas Anda. Carilah pelampung dengan daya apung menengah. Atur pemberatnya agar pelampung berdiri tegak, tapi tetap kokoh menahan riak air. Berikan kesempatan pada ikan untuk memakan umpan dengan tenang tanpa alat Anda berteriak panik di permukaan. Dengan menekan ego kita yang selalu ingin memakai alat paling canggih dan paling peka, kita justru akan membuka jalan menuju gaya memancing yang lebih santai, lebih masuk akal, dan pastinya memberikan hasil yang jauh lebih nyata. Biarkan ikan yang bekerja menancapkan kailnya sendiri. Sementara Anda hanya perlu duduk tenang, menikmati secangkir kopi pagi, dan menyentak joran hanya ketika waktunya memang sudah benar-benar tepat. Sebagai kesimpulannya, kawan-kawan, kita harus berhenti memperlakukan pelampung seolah-olah itu adalah alarm kebakaran darurat yang memaksa kita bertindak dalam hitungan milidetik. Puncak pemahaman dari video ini adalah mengubah pola pikir kita bahwa pelampung bukanlah sebuah tombol pemicu, melainkan sebuah jendela yang menceritakan proses apa yang sedang terjadi di bawah air. Menurunkan tingkat sensitivitas pelampung Anda, entah itu dengan mengganti modelnya atau mengatur ulang keseimbangan timahnya, adalah langkah paling revolusioner yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi masalah ikan sering lepas saat disetak. Momen di mana Anda menahan diri dari menyentak saat pelampung bergoyang kecil dan membiarkan ikan menelan umpan sampai pelampung tenggelam sepenuhnya adalah momen di mana Anda naik level sebagai seorang pemancing. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton pembahasan mendalam ini. Jika informasi ini membuka mata Anda dan merubah cara pandang Anda terhadap settingan pancing, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan ke saluran ini, agar kita bisa terus berbagi ilmu. Sekarang, giliran saya bertanya kepada Anda. Pelampung jenis apa yang biasanya Anda bawa ke kolam? Dan apakah Anda berani mencoba menggantinya dengan yang kurang sensitif setelah mendengar penjelasan tadi? Mari bagikan pendapat dan rencana eksperimen Anda di kolom komentar sekarang juga.